Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor di edisi Kamis 30 Januari 2025. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, pagi hari ini kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Terima kasih perkenan anugerah kasih-Mu dimungkinkan menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami firman Allah dan melakukan di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah ya Allah Bapa, ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan mengikuti langkah hidup Daud, bapa leluhurnya. Ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 pemerintahannya ketika masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun ke-12 ia mulai menahirkan Yehuda dan Yerusalem dari tempat-tempat pemujaan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya, lalu dihancurkannya pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, lalu menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam berhala dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia menahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, di reruntuhan sekitarnya. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, merobohkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, sumber kualitas iman. Otokna keanggaran kepatonganan. Ibu dan bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah yang menentukan kualitas orang beriman? Apakah karena lamanya sebagai pemeluk agama atau cara hidupnya sebagai orang beragama? Jawabannya tentu jelas, yakni cara hidup beragama yang benar dengan sendirinya memperlihatkan kualitas iman orang percaya. Jika demikian, maka pertanyaan penting dalam hal ini adalah, apa dasar dan bagaimana cara untuk sampai kepada kehidupan orang percaya yang berkualitas? Salah satu hal yang menarik dari Yosia adalah ia dinobatkan menjadi raja pada usia 8 tahun. Meskipun dinobatkan sebagai raja di usia yang masih sangat muda, namun keputusan dan tindakan yang mencari dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan menjadikannya sangat berbeda dengan beberapa pendahulunya yang justru berpaling dari Tuhan. Pencarian akan kehendak Tuhan memperlihatkan bahwa Yosia pertama-tama berkerinduan mengubah dirinya, baru kemudian membawa perubahan serta pembaharuan bagi umat Israel. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup dan pemerintahannya, maka hal itu tersebut membawa perubahan sekaligus pembaharuan bagi umat Tuhan. Hal ini tentunya sangat jelas
bahwa perubahan dan pembaharuan ke arah yang lebih baik hanya dimungkinkan jika seluruh keputusan dan tindakan manusia berpusat pada Tuhan sebagai kepala pemerintahan yang sesungguhnya. Inilah kunci keberhasilan Yosia dalam pemerintahannya. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah datang mencari dan menjumpai manusia yang terhilang dari hadiratnya karena dosa. Pertanyaan, apakah saya sudah menyambut dan menerima serta menjadikannya sebagai pusat hidupku? Menjadikan Kristus sebagai pusat hidup berarti menyerahkan seluruh kehidupan untuk diarahkan dan dibentuk menjadi makin serupa dengan dirinya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan, Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, mengarahkan kehidupan kami dan memberikan pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami pagi hari ini. Kiranya perjalanan hidup kami terus-menerus menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala kehidupan kami. Tuhan Bapa di sorga, melanjutkan pesiara hidup kami hari ini dalam pekerjaan, tugas, pelayanan, aktivitas, mengembangkan usaha. Kami mohon berkat, pertolongan, pengasihan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, bergumul dalam kondisi-kondisi mereka. Tuhan tolong hadir menopang hidup mereka. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Melanjutkan pendidikan anak-anak-Mu dalam bangku sekolah, bangku kuliah, berkati dalam tumbuh kembang mereka yang masih kecil. Peliharakan mereka, ya Allah Bapa. Berkati umat Tuhan dimanapun. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan selalu. Yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan pemerintah, bangsa, negara kami, Tuhan berkati hari ini. Terima kasih, peliharakanlah hidup kami hari ini. Kami berjalan dalam bingkai kasih Allah. Ini syukur dan doa kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas hari ini.